Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia istiqlal dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia istiqlal dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia istiqlal dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia istiqlal dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Selamat malam para pendengar Pro4 di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Alhamdulillah kembali bertemu dengan Ulun, presenter yang akan memandu acara kita pada malam hari ini, yang selalu menemani Bon Pian semuanya. Sebelumnya selamat datang dalam acara Tembang Borneo. Kenapa jadi Tembang Borneo? Suluh Banua ya. Tembang Borneo itu tadi Dangsara Pro4 dalam acara Suluh Banua yang mengudara setiap minggu malam menemani Bon Pian semuanya dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Dangsara kita sekarang sudah bersama dengan 4 orang narasumber kita, yaitu ada Bang Pinky Manarul, lalu kemudian ada Bang Faisal Lembron,
ada Vina, dan juga ada Bang Ashabul Yamin. Hari ini kita punya tema pembahasan yang unik, yaitu adalah ragam aktivitas unik sungai. Nah, gasan buan pian semuanya yang mungkin ingin bertukar cerita dalam program Suluh Banua pada malam hari ini, maka buan pian bisa hubungi di dua line telepon kita. Yang pertama di WhatsApp di 089534095939 atau di telepon reguler di 05113252 602. Langsung saja kita akan sapa bebuhannya. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buan Pian pada malam hari ini? Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baiklah. Bang Faisal, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Tadi sawat teki berjo Bang, semangat tadi. Mendengar apa Kembang Borneo aja. Kembang Borneo timbul suara. Jurang nih baalih. Baubah kah kita baalih guys. Sekalinya paksanya mah alih pulang. Tadi tuh lagi kita enjoy Tembang Borneo Bang, mengumpulkan lagu-lagu Kalimantan tadi. Nah, hari ini kita akan berbicara dengan ragam aktivitas unik sungai ini Bang. Nah, ini masih tentang sungai sekalinya lah. sungai. Pokoknya kita tahun di 2025 ini sampai akhir tahun tetap kita angkat tentang sungai. Tentang sungai. Karena nih kita nih selain sungai adalah identitas kita, Ya. sungai ini sekarang memprihatinkan. Iya, Keadaannya kalau betul. apalagi ini musim hujan. Bilanya sungainya kada taharagu berbahaya kita. Meluap lah banjirnya Bang. Pokoknya Kota Banjarmasin dan sekitarnya itu cagar, calap. Betul. Nanti ya. Selain daripada calap juga rigatnya. Bang, lah. Sampahnya kemana-mana. Lawan juga semakin kesini entah kenapa sungai di Banjarmasin tuh makin halus lah. Iyalah, Bujur, ada bujur. beberapa sungai itu nang. Kebanyakan. Iya, hujan hendak diulah taman, sekalinya mah halus si sungai. Nah, Ada mendengar kisah Jo Bahari Jar bahwa sungai yang mengelilingi Masjid Sabila lah Bang lah. Iya. Itu kan di sampingnya tuh ada sungai lah. Ujar Bahari itu sungainya ganal Jar. iya. Iya juga kah? Ada sejarahnya kayak itu Iya. sungainya memang ganal lalu kemudian bahalus tuh apa karena diulah jalan kah apa tuh Bang? Salah satunya itu. Salah satunya Tahu lah. lah ngarannya lah. Nang di Sabila, di Parak Sabila tuh. Sungai apa Sungai ngarannya? apa kayak tahu itu? lah ngarannya yo. Yang parak pertigaan. Pokoknya Sabilal itu pulau. Yang sekarang kayak selokan. Sabilal itu pulau. Jadi dikelilingi oleh sungai itu tadi. Yang gorong-gorong tuh Bang. Iya, sekarang jadi gorong-gorong padahal itu sungai Sekarang asalnya. sudah kayak selokan kada. Iya. Ayo, kadang lo aku betakon lo, tahu lah ngaran sungainya. Anak muda nih. Iya. Tahu lah, nang Dujong. Kada tahu. Nah, kada tahu, bagus punya kada tahu. Kita sama-sama mencari tahu ya, kalau. Nah itu Bang masalahnya ulun nih gayar juga sidin betakun lo. Jadi takunnya ke host. Tahu lah ngaran sungainya apa? Karena tahu juga hostnya nah ngarannya. Itu Makanya ngarannya betakun kita. Sungai Tatas. Oh dulu makanya ada benteng Tatas Benteng namanya. Bang. Tatas yang dikelilingi oleh Sungai Tatas. Karena Benteng Tatas itu diambil dari nama sungai tadi. Oke. Tatas. Bahkan sampai sekarang namanya Tatas kah? Iya, ya harus Tatas. Nama ya kalau sebagai generasi yang baik itu tidak mau ubah, Iya, tidak jujur. mengubah sejarah. Konsistensi ya. Konsisten. Ah, itu tadi bahasa lautnya ya kalau. Kita mah tadi bisa juga bahasa laut. Bahasa laut karena kawalah bahasa Banjar ajanya lah. Oke. Nah, kita akan berbicara mengenai tadi kita sedikit pembuka mengenal satu nama sungai ya. Kalau Bang, kayaknya kita nih di pertengahan harus mengenal nama-nama sungai juga lah. Semalam ada juga tuh lawan Bang Ahim, lawan Pina juga lah. Iya. Membahas tentang sungai-sungai juga kayak itu. Nah, tapi Iya. kita kan ingat membahas nama sungainya. Iya. Betul. Ragam aktivitas unik sungai. Apa aja Bang? Kira-kira sekarang aktivitas unik di sungai yang ada di Kota Banjarmasin seperti itu kayaknya sedikit Bang lah, dan cuman yang jadi apa namanya panggung utamanya nih, yang jadi sorotan utamanya kayaknya cuman Sungai Martapura sekarang. Iya, kadang kalau ini kita luasi aja sungainya lah. Iya. Kita luasi karena tadi bahasanya sungai kita begipit, balus. Sekarang pembicaraan kita luasi sungainya. Jadi Oke. kada cuma di Banjarmasin tapi seluruh Kalimantan Selatan. Oh ya. Kita luasi ya kalau. Itu banyak benar Bang. Nah, pokoknya sungainya lah. sungai beratu. Ini kita betakun lawan dengan Anom dulu. Nang pernah bebuhan pian lihat aktivitas nang unik-unik nang ada di sungai kita, nang ada di Kalimantan Selatan itu apa-apa gerang. Nah, ya kalau supaya buahnya tak. Ini kan referensi nih ya. Kita Iya. perlu mendengar juga dari generasi nang di Gehiga nih. Bujur. Ulun kada perlu lo takuni lo. Salah aja Bang. Ayo, Oke. mulai nang di ujung lo. Kenalkan lo ya kalau. Ya, siapa tahu kan anak sungai juga nih. Anak sungai. Ya. Soalnya ulun belum pernah nih menjumpai Pian. Ngaran Pian tuh intinya Sabul Yamin. Orang mana Pian? Ulun aslinya ugang alalak. Nah, Alalak pulang. anak sungai. Iya. Tinggi apa Bang? Pokoknya bukan sungai itu, alalak. Buat bantaran sungai. Nah, Ya, bantaran sungai. Oke. Apa tadi aktivitas yang unik
yang pian lihat pernah yang ada di sungai? Maunjun ya. Kalau setahulun bang lah, kalau yang pernah ulun tamui di Sungai Wadahulun tuh pas di sungai-sungainya tuh ada rumah lanting dulu tuh. Ya, nah lanting. Manting. ada ugang berjualan jadi berkelotok lah di pinggir-pinggir sungai. Nah, itu aktivitas unik. Oke. Rumah lanting lah. Rumah Iya. lanting. Gua Rumah juga- lanting. Oke. Kalau Pina di mana, Pin? Rumah Pin? Rumah pindah di Pangambangan. Pengembangan. Banyak juga sungai. Aktivitas uniknya apa aja tuh tadi? Aktivitas uniknya banyak ada banyak juga sih, ada beberapa. Ada kebiasaannya sekarang yang masih happening sampai sekarang nih kak. Dulu kan orang tua jalan bang ke-7. Iya. Wah ini nang anu ke-7 juga. Apa tuh? Maunjun. Kadang kalau ini antara ketujuh lawan pomo tuh pindah orang labih. Bujur. Sekarang menenang anum-anum ini pindahnya ke-7 milanya baju rujut tuh semangat jar anak lagi maunjun. Amunnya kada mematuk jar bang yang koler. Iya. Tapi kebanyakannya jadi tuh bisa menghilangkan stres jar. Iya, itu tuh sebenarnya mitos yang banyak orang kada percaya pang lah. Tapi Ya kalau sekali dirasakan sebenarnya memang iya kayaknya. aku tuh padahal lo bilangnya lagi stres melihat orang munjun nih lah bang lah. Iya. Munjun ini kan mahadang nih. Sudahnya stres mahadang pulang apa nih kayak itu nah. Jadi antara hoki dan ya hokinya aja bang lagi lah bilangnya ada yang pina mematuk. Nah, itu ampi stres kan. Ampi stres tuh Semangat, iya semangat bisa lagi. handak Kembali lagi. harus. Tapi bilangnya 2 kali munjun kerdanang mematuk. Nah, itu berarti dicekin umpannya. Kalau pina umpannya daging enggak apakah ya lo? Karena iwak tuh kawa ditukar tapi yang menjerujut kada kawa. Nah, mantap Ini bebuan kita. punjunan. Ini falsafah bebuan punjungan. Iya. Iya. Oke, tadi ke Pina udah, kita sekarang beralih ke Bang Pink gimana ya lo Bang? Pian orang mana Bang? Orang mana dulu? Orang alalak Nah. jembatan Basit. Nah, Hai, itu berarti bantaran Sungai Banar tuh lah. Sungai Ganal itu. Ganal Banar sungainya bujur. Aktivitas apa? Nang pian gawi atau nang pian lihat sampai sekarang yang bisa dibilang unik lah di atas sungai. kalaunya aktivitas unik tuh terkait dengan adanya pasar terapung lah. Ya. Orang berjualan, habis itu rumah lanting. Terus tuh ada aktivitas spiritual. Yang kayak memakani. Itu nah. Makani Melabuh. Oh, melabuh. Kalau aja Iya, makannya iya. lundu. Itu jam benar. Melabuh tuh masih ada lah Di wadah pian lah. Dahulan masih ada. Nah, itu aktivitasnya. Aktivitas unik, bujur. Itu salah satu aktivitas yang sebenarnya dari dulu digawi orang, cuman kalau orang Pina asing lawan melabuh nih pasti bertanya-tanya, ini Iya. apa nih di labuh makanan memberi Iya. makanan ke kita kah? Jar lah. Banjir jar buang-buang. Betul. Nah, ini ada telepon masuk. Nah, Pinanya orang hendak berkisah juga ya, Bang. iya, ada apa-apa. Aktivitas uniknya apakah jar lah. Halo, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana? Si Amah. Amah, silakan Amah. Anak berkisah apa nih? Malam hari ini kita berpander aktivitas unik yang digawi di sungai. Nah, Oh, yang kajin di udah kami di belakang dan sekarang. Jadi setahun sekali itu ada yang memberi macam-macam kayak Iya, balabuh tadi. Belabuh. supaya jangan ada bala gitu. Oh, Soalnya iya. tiap tahun mencari korban biasanya udah kami. Biasanya acara tahunan baru tuh kan orang buat mama tuh mancong terus ini yang cari apa tuh yang tempat wisata kayak itu. Nah, itu biasanya ada itu kan. Ada juga kejadian pernah warna kami sini belah anak Desember anak tahun bareng tuh nah musim hujan loh. Iya. Anehnya tuh apa nah ada orang mengakunya tuh yang di toko wadah itu nah mengaku juga dicari apa orang gawe cempaka atau ada yang ditambak sana situ pernah lah ke situ nanti. Belum pernah pang nauluna. Nah di situ tuh ada orang tuh yang pesan wadahnya tuh kira-kira kayak ban sepeda motor tuh dalamnya. Kayak kan anu kah? Kayak apa tadi? Ban sepeda motor ya. Kayak ban sepeda motor 3 biji. Kenal lah. Pesannya tuh 30 juta harganya cuma uang mukanya 10 juta aja sebenarnya. Oke. Pas ini pas tuh kesanjaan lo balik ingat pas lagi petakulan kita orang sini ada duit kan orang mau pesan ke itu maharnya Aris doang Eti rasanya pengantinnya tuh aja pada kada datang juga mau selesai kada ada kan ini sih orang kan sini orang miskin lo mana ada yang kata sampai 30 juta wadahnya jadi burannya kadang-kadang kalau sampai seitu Iya. itu benarnya ada Iya. itu nah Ya, sudah kawalun tangkap sudah nek. Iya.
Ya itu aja nak. Iya. Kita Oke, siap. Terima Sudah kasih Acil lama, Amah lah. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Siapa tuh, Bang? Jarsidin Silahkan. tadi ada wadah ulun di belakang ulun tuh Jarsidin. Ya. Jarsidin tadi lah. Nggih. Di belakang rumah tuh kan tiap ada berapa setahun sekali ada kegiatan melabuh. Nang kayak disinggung oleh si Manaro tadi. Iya. Nah, yang pertama. Yang kedua, kisah Sidin tadi ada orang antar wadai. Wadai itu nang kayak ban kendaraan ganalnya 3 biji. Nah, itu kalau bahasa kami itu orang sungai naik ke tabing. Orang sungai naik ke tabing. Iya, Tabing ini daratan maksudnya. daratan. Ya. Karena ada sesuatu hal yang ditamui inya. Mungkin inya mantar mahar Oke. dengan bahasa inya dengan anunya inya tadi wadai tadi kan. Ya. Wadai itu kan ada lazim bagi kita nih. Iya, betul, Dengan betul. ganalnya yang kayak ban tadi. Berarti kan ada dicarinya tuh. Lawan yang kena lazim tadi harganya Bang lah. Nah, ya itu tadi. Itu memang kalau di kisah-kisah kami di Paninian pada Tuhan kami itu orang sungai yang naik ke tabing mencari dang sanaknya kah atau mencari siapanya kah Oke. nang hendak berdapat tadi. Intinya kayak itu. Oh. Kemungkinan ada janji kah, ada apakah lawan buan kita manusia nih lah. Nah, bahasanya tuh orang sabalah. Orang sabalah lah. Eh. Nah, tapi kasus ini memang pernah ada lah Bang. Mungkin di luar daripada cerita Acil Amah tadi Kalau yang di nggak menemui. Iya, kalau di zaman-zaman dahulu tuh rancak itu. Oh. Karena kan orang bahari itu kehidupannya sangat dekat dengan Alam ya, sungai. alam sungai, alam Hutan segala macam. hutan, apa Iya, segala iya, macam. iya. Jadi dekat dengan itu. Sedangkan orang sekarang ini kan dekatnya dengan HP, Iya, betul. sosial betul. media. Jadi perbedaannya itu. Ya, betul. Otomatis mereka itu kegiatan-kegiatan atau peristiwa yang seperti itu sering terjadi. Bahasanya tadi orang sungai Naik naik ke ke tebing. tabing. Naik ke tabing. Ada yang diurus tadilah. Ada yang diurus. Atau ada perjanjiannya tadilah. Iya. Nah, tapi di cerita Acil Amah nih tadi pinanya saban tahun Bang lah. Iya, karena kan Benaiknya lah. iya, karena itu tadi kan ada ingwan tadi. Ingwan datu nininya yang harus dimakani. Oh, harus paham. dilabuh tadi. Yang dimaksudnya tadi wadai segenal ban sepeda motor tadi itu memang bentukannya wadai kah? Atau apa tuh Bang? Mungkin penglihat kita. Hah? Nah, kayak itu. Tapi bagi orang sana tuh macam-macam. Bahkan baharilah cerita paninian kami. Ya. Dahulu ada berisi keluarga, mungkin keluarga paninian. Hah? Sidin itu kebetulan profesi Sidin itu bidan. Bidan di kampung bahasanya. Ya. Bidan di kampung ini Sidin tua, ujur sudah. Tapi masih sanggup membidani orang. Jadi bila orang beranak tuh ada Sidin. Habis itu kenapa pada malam itu Sidin tuh hilang? Ketika Sidin baudo ke Batang, hilang. Abu teh beberapa hari dicari. Setelah ketemu beberapa hari kemudian tetamu Sidin timbulnya di Batang pulang. Beberapa hari kemudian nih. 2 hari lah mungkin lagi Mungkin tersambat lah. hari itu hitungan 7 harian lah. Waduh, Semingguan. seminggu lah. Lalu ditakoni, kemana pian julak, kemana pian nek? Aku jaga Sidin orang beranak, membidani orang beranak semalam. Di mana? Kada tahu juga Sidin orang mambili bakayo tadi. Bakayo habis itu Sidin timbul jokong tuh banyalam ke buah. Ke buah banyak. Ada bininya Sidin anak beranak dibidani akan sampai keluar anak. Habis itu nang beranak taya nang lakinya tadi mantar akan pulang bulik. Ya. Ini aku Sidin di sini. Tapi seminggu lah Nah, jadi di alam kitanya nih. ya habis itu aku Sidin disangui orang. Ngapa julak, ngapa nek sangwannya? Sidin janar lah. Janar tuh kunyit kalau. Iya. Kunyit janar sekali dibuka amas. Wow. Jadi memang ada istilah orang sebelah lawan dunia kita ini belain. Waktunya lah. Waktu habis Apa yang itu dibari tempat tadi lah. ruang dan waktu itu memang belain. Iya. Nah, iya. Oh, jadi si bidan ini tadi itu kayak ada yang minta bidanakan, Iya. lalu kemudian larut tinggal ke sungai, tapi nang dinaiki si Dini turun ke bawah. Iya. Serasa si Dini nang kayak setumatai bang lah, Iya. kayak membidanakan anaknya keluar diantar bulik. Nah, Sekalinya pas bulik sudah seminggu berlalu nih. Iya, itu kisah paninian kita bahari nang sampai wah ini ulun masih ingat kisah itu. Oh, iya. Kisah paninian kita. Jadi ya tadi itulah uniknya sungai wadah kita. Betul. Ayo sungai, nang unik-unik apa lagi? Sambat.
sungai di Kalimantan Selatan nih, karena mesti di Banjarmasin. Pokoknya unik tadi wadah kita nih sungainya. Iya, bujur. Aduh, sungai apalah ulun kadinget nah, yang banyak kisah kayak itu Nah, tuh, jadi keunikan sungai di wadah kita ini salah satunya cerita-cerita yang antilogis tadi. Ya. Habis itu ada peserta terapung. Unik ada? Unik tuh, unik. Habis itu ada orang bolah jukung bolah kapal di sungai di wadah hikam. Nggih, Pulau Suwangi. Nah, itu unik ada? Unik. Habis itu nang di negara sana nang orang bakubur di bawah sungai. Bawah sungai. Oh, itu yang ada di film ya lah. Unik ada itu. Yang di bawah Unik. bujung Nang itu. bapakau di bawah sungai, di pakau lawan galam lawan galih. Unik kalau tah? Unik. Nah, unik. Habis itu yang di negara ini masih di negara nang ketika mungkin lalu ada di di media sosial ketika musim sumangka banyak jukung nak membuat sumangka melewati sungai-sungai halus negara tuh waya panen sumangka. Itu berliuk-liuk tuh lah. Berliuk. Unik kada? Yang segan mandikan kerbau tuh. Nah, habis itu ada hadangan kalang. Iya, suka mandikan kerbau. Hadangan kalang itu nang daerah hulu sungai utara, tepatnya di Kampung Barawa, Sapala Barawa, Kecamatan Paminggir kalau ada salah itu. Oh, pernah ulun ke situ nih. Kerbau Rawa. Kerbau Rawa lah. Dan itu Iya. ada lomba balajuan hadangan Dalam sungai. Iya, dalam bujur. sungai. Unik kada? Ada itu. Berarti sungai kita tuh unik lah. Unik. Nah, itu patut kita jaga. Betul. Dan sebenarnya aktivitas-aktivitas yang tadi Pian sebutkan lah di Iya. berbagai macam daerah itu bisa juga kalau Bang jadi wisata sebenarnya tuh. Harusnya bisa. Harus itu jadi wisata. Ya, lo. Jadi ada yang jadi wisata religi, Iya. ada yang jadi wisata budaya, Ekonomi. Ada yang ekonomi kreatif, Bujur. olahraganya juga. Bab orang belanja jukung rame kalau nih ini. Iya. Kenapa ya? biasanya kayak semalam tuh hari jadi kota Banjarmasin Iya. di Sungai Martapura ada tuh lomba jukung ya lo. Lomba jukung. Ada jukung hias. Jukung Ada lah. tanglong. Iya, jukung tanglong. Adalah yang balapan jukung 7 semalam ya. Ada juga. Ada juga sekalinya lah. Dan itu tuh rame benar tuh yang menonton tuh. Karena memang di era seperti sekarang nih Bang lah, menonton via handphone tuh bisa. Cuma Iya. lebih unik lagi dan lebih berasa langsung. kayak itu nah secara langsung nontonnya. Dan banyak orang-orang tuh tertarik sudah Bang. Nah, Di mana lah aku kalau menonton ini secara langsung Nah. Jar. nah itu kegiatan atau aktivitas yang kita sambatakan itu bisa terwujud karena apa? Kita berkawan dengan sungai. Kita berdampingan dengan sungai. Iya. Sungai kalau falsafah orang Banjar itu sungai adalah umat. Sungai adalah kuitan kita. Iya. Ya. Tapi ketika sungai kita rigat, sungai kita kada baik, sungai kita jadi bencana bagi kita karena ulah kita. Apa kabar? Kada ada lagi aktivitas yang unik tuh. Bujur. Rusak banget. Rumahnya dirusak. Rumahnya dirusak. Indungnya kita rusak ya kalau. Nah itu yang kita jaga harusnya. Nah, kalau misalkan nih Bang lah, biasanya kan di bantaran sungai ini ada rumah-rumah ya kalau Iya. bahkan ada yang lawas, ada juga yang wah pino kosong nih pinggiran sungai dibangun rumah. Itu aktivitas unik, aktivitas apa tuh? Itu aktivitas purici. Merusak. Hanya dan aku sama tadi. Ini aktivitas unik atau aktivitas merusak kah? Karena Kayak kebanyakan nang merigati sungai itu nang orang nang isi pemukiman di higi sungai. Karena buang sampah, limbah cucian, limbah masak dan sebagainya ke sungai yang dibuangnya. Nah lawan Joni betakun ulun lah. Ini kan karena kita berpandar tentang sungai lo banyak yang ditakunakan nih. Ulun tuh ada di Sikawan rumah di HKSN. Di pokoknya perdagangan kesananya ada HKSN tuh. Nah rata-rata rumah orang ini ternyata betajak ke sungai di bawahnya. Tapi mau dilihat sekilas tuh kereda sungai mengalir tuh. Apakah dulu di sana tuh memang perumahan Aliran tanah sungai. kosong atau memang aliran sungai yang sudah tertutupi dengan perumahan? Adakah sejarahnya tuh Bang? Karena ulun bingung. Ulun lihat lo, oh rumah orang ini sekalinya betajak ke sungai. Iya. Nah, Nah dulu daerah HKSN itu kan masuk ke dalam wilayah Kesultanan Banjar, Kuin. iya, Queen. Di situ ada beberapa situs sungai yang wahini ini jadi pemukiman. Itu harusnya kita menggali lagi sejarah itu karena di situ ada kalau kada salah 5 cikal bakal sungai yang menjadi kota Banjarmasin sekarang. Oke. Pertama Sungai Kuin, yang kedua Sungai Pandai, Sungai Pandai. yang ketiga Sungai Sigaling, Sungai Jagabaya, habis itu Sungai Keramat. Ada juga sana Sungai Jeruju, Sungai Alalak, nang di wadah Andika tadi. Andika. Nah, jadi 5 sungai yang menjadi sejarah itu harusnya memang kita gali lagi karena
disitulah tempat benteng yang kayak Sungai Pandai itu adalah sungai yang tempat pembuatan senjata bahari. Oh, makanya tukang Pandai. Pandai besi lah. Ya. Terus Sungai Sigaling itu adalah benteng pertahanan Kerajaan Banjar. Karena di sana itu batang-batang itu akan dinaikkan ke atas tebing dan ketika musuh menyerang itu akan digalingakan ke bawah. Ditatak talinya makanya namanya Sungai Sigaling. Sungai Sigaling. Oh. Habis itu Sungai Jagabaya. Sungai Jagabaya tahu lah pian nih orang alalak nah. Ulah alalak. Kada suah pang ulah. Pinanya suah pang menamui dan Suah melewati tapi sungainya. Tapi kada tahu itu ngarannya. Itu Jagabaya. Iya. Sungai Jagabaya itu pas nang ada di Paimaman Mas Sigit Kuin. Ada kalau Sungai Halus di muka Paimamannya di muka Mas Sigit. Enggak Masjid Sultan Suryansa. Sultan Suryansa. Itu sungai halus namanya Sungai Jagabaya. Karena sejarah Bahari Sultan Maulah Mas Sigit itu sidin bakal hilun buaya. Makanya nama sungainya Sungai Jagabaya. Jaga itu artinya dijaga, baya itu buaya. Bahasa Sangsakerta Jaga Bahari. buaya berarti lah. Jadi penjagaan buaya di situ. Hadang bang, sungainya ini berarti nang ada jembatan ganal tuh kah? Nang menghubungkan dari Queen ke Pangeran tuh? Lain, sungainya halus, tapi itu terhubung aja. Itu terhubung aja, saling terhubung sungainya. Makanya situ ada sungai, ada tatah, ada antasan. Istilah lain daripada sungai itu kan sungai, handil, tatah, antasan, saka. Habis itu macam-macam lagi nih. Nah, tapi yang jelas tuh lima anak sungai tadi yang ini kayaknya edisi pertama benar nih tentang sungai kita bahas. Sudah kita bahas. Iya, yang pertama itu. Benar tuh. Lawan ulun juga tuh kebetulan ya kalau makanya rasa ingat nih handil, antasan. Oh gila itu tuh istilah-istilah yang ada di sungai lah Bang lah. Iya. Nah, kayak ini Bang nah. Makanya penting banget kita bahas sungai Bang lah karena memang nang anum-anum nija nyar tahu, oh iya kita nih hidup di Banjarmasin, kota 1000 sungai, tapi kita kan tahu ngarannya pun bahkan itu masih minim pengetahuannya seperti itu. Banyak yang asing terdengarnya. Bujur, makanya kita belajar bersamaan ya kalau. Oke, habis ini kita akan masih membahas lagi, kita jeda dulu lah Bang lah. Habis ini kita masih membahas Dang Sanak Perompat, jangan kemana-mana karena masih dalam program Suluh Banua. Kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi membahas seragam aktivitas unik yang ada di sungai. Bila Buan Pian mungkin ingin sharing aktivitas unik apa aja yang ada di sekitar tempat tinggal Buan Pian, khususnya para warga di bantaran sungai, maka bisa hubungi di WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Suluh Banua. 92,1 teman-teman dari kamu. Kita bacain dulu postingan nomor 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku fotoin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah berjuang kan ya. Iya, betul semua. Sesuai. Wah, Mar. Aku perlu kamu. Matur nuwun loh, tombokan. Kirim salam dari Sama-sama. Bundo, jangan main TikTok taruy. Ho 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 ho. Bundo, awal baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Uang banyak paniku. Ini lah Bundo. RRI News. Nyanyi apa kita pace? RRI digital saja tuh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
Bentar Mi. Ngapain sih Pi, nunggu aja. Timnas dulu yang semalam nih di RRD. Mami, Papi, aku baru aja dari Pro 2. Jadi event sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID juga banyak. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Iya, dan Sana Perompat masih bersama dengan Kian dan juga 4 orang narasumber kita dalam program Suluh Banua. Kita masih berbicara mengenai ragam aktivitas unik yang ada di sungai. Nah, ulun hendak bertakun juga nih ke abang-abang dan kakak-kakak ya. Kalau tadi Bang Faisal sudah bepander, sudah mengenalkan kita beberapa sungai-sungai, ada Jagabaya. Iya, sejarah-sejarahnya. Sekarang untuk anak muda nih lah, ini mungkin ulun takunnya adalah bukan jenis tapi sungai apa yang Bobon Pian tahu, dan kira-kira di sana itu masa depannya akan seperti apa sungai tersebut. Nah, kayak itu aja Gin ya. Kalau kita mulai dari Bang Manarul dulu. Sungai apa yang anak Pian bahas dan Pian melihat apa di sana yang bisa dikembangkan 5 sampai 10 tahun ke depan agar sungai ini tetap terjaga seperti itu. Amunnya bicara sungai ini, nama sungai ini banyak di Banjarmasin. Iya. Satu kecamatan tuh lebih dari 30. Beda-beda. Iya. Nah, cuman yang kita tahu kan yang pastinya kayak Sungai Alalak, kayak Iya. Sungai Rawasari tadi pasti tahu. Rawasari. Ya. Sungai Miai kan. Sungai Lulu. Sungai Andai lah. Kayaknya tahunya lain sungainya dan nama jalannya. Nah, karena kan jalan tuh sungai itu kan sama-sama gasan transportasi ya. Iya, Nah, bujur. Jadi kalau bisa lah di setiap sungai itu memiliki ciri khas masing-masing. Misalnya kayak di Sungai Alalak tuh kan, itu kan jangan cuman sebagai lalu lalang batu bara kan, nah atau gasan mulah kapal-kapal ganal kan, tongkang kan. Nah, cuman ada kan lah kayak sejenis kayak kegiatan sungai kayak di Sungai Lulut kan ada namanya latihan tuh apa? Mendayung kan. Nah, selama ini kan ulun di sana tuh kan belum ada ya kan, Min lah. Nah, mungkin ada cuman sudah punah kan. Nah, hampir punah. Hampir lah ya. Latihan mendayung lah. Itu pasti kekanakan Anom jatuh. Nah, iya tuh. Nah, cuman sekarang tuh kada ada lagi terlihat aktivitas hal itu. Itu asalnya. Nah, mungkin dengan adanya hal-hal itu mungkin bisa menjadi tempat pariwisata lah di Sungai Alalak, apalagi di Parak Jembatan Basit kan. Karena di situ kan ada beberapa kafe kan sudah yang membuat anak muda nih betah nongkrong gitu. Nah, lagi dengan pemandangannya jembatan kan. Nah, ditambah lagi di pinggir sungai kan mungkin bisa ditambah aktivitas-aktivitas yang kiranya sebagai penghibur lah. Sekira generasi kami ini bukan cuma sekedar nongkrong main game, tapi juga inilah budaya kita yang kita lestarikan. Nah, mungkin itu. Asik. Keren benar. Berarti tadi Pian memakai sungai apa tadi? Sungai Alalak lah. Jembatan Basit ya kalau. Ya sudah, berarti karena Bang Faisal menunjuk ke Sidin nih lah. Bang Yamin ya? Asabul Yamin ya? Asabul Yamin, pemuda tertidur. Oke, silakan. Sungai apa dan kira-kira sungai ini itu 5 sampai 10 tahun lagi kayak apa kayak itu pemanfaatannya supaya kada berhalus dan juga tetap sungai itu bisa terjaga. Nah, kalau ulun tadi kan sudah disampaikan Bang Faisal tadi, ya. kayak Sungai Kuin tadi ya kalau. Oke.
Oh akrab nih langsung Sungai Queen lah. Enggak, Mbak. Hampir dekat, Bang. Oh iya. Tambusan. Jadi kalau dari ulun supaya anak muda tertarik juga kan di sana tuh ada juga tempat museum senja. Nah, salah satunya kan kayak wisata religi dulu nyatanya ya Bang lah. Nah, supaya lebih anak muda tuh tertarik ya adakanlah menampilkan budaya-budaya Banjar kalau bisa gitu. Nah, terkadang kan anak muda kita sekarang ini hanya melihat nih kurang asik nih. Nah, terkadang kan contohnya kayak orang Pamadihinan, banyak orang hadir. Sambil adalah negara Swiss tuh lah. Negara Swiss tuh kan sungainya bersih ya kalau. Nah, jadi setiap buahnya tuh tulak begawi pakai bis, buliknya 4 arus sungai. Coba aja cek negara Swiss. Negara Swiss tuh. Buliknya 4 arus sungai. Iya, jadi Bukunyung kan, Bang? Bukunyung. Ya, arus. Di darat ke orangnya. Jadi kayak ini, jadi negara Swiss itu kan setiap musim musim salju kan, musim salju. Karena kemarau Bang Lens. Kemarau. Jadi nah, jadi mereka itu berangkat kerja pakai bis, buliknya 4 arus sungai. Betajun, coba cek aja, silakan cek di media sosial tuh ada negara Swiss, kebiasaan mereka lah. Jadi Bukunyung berarti. Iya. Jadi banyak tuh jadi baju-baju buannya itu dibungkusnya. Nah, bungkusnya itu gasan pelampung. Jadi bajunya itu belarut. Berarti itu ngarannya lain bekunyung lah. Itu mempasrahkan diri sebenarnya lah. Menuju jalan pulang. Iya, jalan pulangnya ini ada 2 kayak mana. Kita pampang bener ya Coba cek aja. Jalan pulangnya tuh ambigu. Iya. Pulang ke mana nih Bang? Ke rumah kah? Ke rumah. Rahmatullah kah? Kalau ada kita anak kawe itu pasti dikitip buntal. Apalagi baju salah kan. Mun bulik bujur kita tulak ke kantornya, tulak ke gawian awak masih lengkap. Bulik mungkin sebilah batis kah hilang. Iya. Buntung. Baju dibungkus dalam plastik ke sana lah. Betul handap aja. Bercabur 4 arus pulang. Buntal ngapa mau lu? Patoknya. Oke. Nah, tadi balik lagi kita ke Bang Yamin tadi ya. Ini sedikit insight baru tadi ya untuk kita semuanya kalau ternyata arus sungai itu bisa jadi arah pulang seperti itu ya. Gratis pulang kayak itu. Nah, tapi jangan ditiru dang sanaklah karena sungai Swiss dan sungai di Indonesia apalagi di Kalimantan Selatan ini jauh berbeda. Iya. Buhannya arusnya kan deras banar tuh Bang lah. Hewan kan bidawang anak mengitip gen. Itu ya awam kayak itu. Nah, tapi mun di sini kan arusnya nang kayak apa aja itu jangankan bidawang buaya kalau yang makan. Amun di sana kan kelihatan bersih jernih kan aman lah. Mungkin kita mumpati bisa tertancap kayu kan atau galam kan. Nah, atau bisa bulik-bulik kan menjadi dinas kebersihan kan bawa sampah. Nah, bisa juga sampahnya di pampangan sungai hari. Sebenarnya ini sindiran Bang lah dari pemerintah. Asik. Bujur karena memang sungai ini harus bersih ya kalau. Oke, untuk Bang Yamin tadi harapannya tadi seperti apa berarti ke depannya diadakan penampilan budaya ya. Penampilan budayanya yang kayak apa Bang? Di atas sungai atau kayak apa nih? Nah, kalau dari ulun kan di museum Sultan Suryansah tadi ada di situ model kayak siringnya. Yang biasanya orang melihat sunset ya lah. Ya. Jadi bisa tuh ditampilkan ya pakai tenda lah di sana ya. Pakai tenda. Oke. Itu berarti penampilannya kada mau tuh biaya 1 bulan sekali lah. Mungkin untuk apa sih namanya kalau misalkan ingin menarik wisatawan asing bisa di setiap harinya diadakan di sore hari mungkin rutin seperti itu ya. Jadi klotok yang di siring sungai 0 km itu punya tujuan baru tuh untuk melihat teater pinggir sungai misalkan ya kan pertunjukan atau melihatkan seni budaya apa penampilan musik panting kayak itu di atas sungai kan rame itu ya. Iya. Oke. Terima kasih Bang Yamin tadi ya bersuara juga akhirnya Bang. Pina sekarang. Iya. Di Pengambangan tadi lah. Iya lo Pengambangan lo. Ya oke. Apa tuh kira-kira? Tapi Pina mau ngomong Sungai Barito. Sungai Barito tuh ada Pulau Bakut loh Bang. Nah kayak Pulau Bakut tuh kalau sekarang dilihat-lihat lebih tertinggal daripada Pulau Kembang. Padahal kayaknya ikonnya di situ, bekantannya banyaknya di situ. Sedangkan di Pulau Kembang cuma ada monyet.
Iya. Sedangkan nih ikonik kita Bakantan. Iya. Seharusnya yang lebih dijaga dan dilestarikan tuh di daerah sana, dan yang lebih harusnya dikenalkan tuh ke Pulau Bakput dengan wisatawan. Karena dan dilihat-lihat pun Bakantannya kada terawat dan kada terjaga Bang lah. Makanannya pun mulai sembarangan. Kada yang makan kayaknya bisa makan daun, makan ranting, padahal kan seharusnya makan pizza lah, pizza. Enggak, makan pizza tuh pian, lain Bakantan. Nah, dan sekarang baru aja tadi ulun balik dari Anjir, di sana tuh malah ada bangunan, seharusnya kan malah hutannya itu yang dirawat. Yang dilestarikan ya. Bukan malah dibangun, kayaknya itu mau dibangun kayak sejenis kafe. Seharusnya itu malah si hutan itu yang dilestarikan supaya wisatawan itu lebih nyaman di situ. Ini sebenarnya harusnya ada peran pemerintah yang memperhatikan gitu ya. Ini masuk Batola loh Bang. Nah, masuk Batola lah. Iya, itu Batola. Jembatan Barito di bawah tuh Bang. Nah. Iya. Dasar bujung makanya. Wah ini nih banyak buahnya tuh mau ulah bangunan-bangunan di pinggir-pinggir, cuman kan dirawat gitu bangunan komersil ya awalnya tapi lama-kelamaan itu ditinggalkan juga dan akhirnya menjadi sampah bangunan tuh. Mungkin melihatnya di pinggir sungai, tapi ujung-ujungnya kan terawat kayak pomo-pomoan aja, stumat aja itu tuh Bang. Melihat potensi tapi tidak mengembangkan. Seharusnya kan hutannya yang dilestarikan. Padahal itu kalau jadi cagar budaya pariwisata di Batola, karena kan kalau yang di Banjarmasin kan banyak sudah nih. Di Batola nih kan asal ulun itu aja satu-satunya Bang lah. Pulau Bakput, dan itu memang Bakput. Bakantannya pun ibaratnya sudah kayak kada terjaga dan kada dirawat di sana. Seharusnya kan ikonik itu yang kita jaga. Betul. Tapi ngomong-ngomong Pulau Bakut nih ya, itu ada kada sih di Siring 0 km yang punya rute ke arah Pulau Bakut? Kada ya, jarang kayaknya ya. By request kan? Sistemnya request, by request maunya ke sana misalnya gitu. Itu biayanya beda lagi. Amun ke sana tuh paling banyak tuh tongkang, bawa batu, bawa duit, bawa gunung duit ke sana ya Bang. Dan keamanan sana tuh menjagai tongkangnya bukan pulaunya, itulah yang terjadi sekarang ya lah. Nah, cuman jadi persinggahan tongkang aja. Bujur. Jadi yang dilihat nih sebenarnya yang dibawa nih duit bukan duit untuk ekonomi kreatifnya kita. Tapi duit untuk dompet masing. Nah, itu dia dompet masing-masingnya itu. Padahal yang harus dijaga dan dilestarikan kan Pulau Bakutnya gitu ya. Otomatis kan kalau misalkan Pulau Bakutnya terawat, ada sebuah rute baru gitu ya. Di Siring 0 km mau ke Kampung Hijau, mau keliling aja atau mau ke Pulau Bakut. Nah, itu sudah disediakan tarifnya. Jadi semakin orang mengenal Pulau Bakut, maka di situ ekonomi kreatifnya Kota Banjarmasin khususnya ya, itu pasti akan berputar tuh. Ya, betul. Ada habis-habis Kampung Hijau, Kampung Biru aja. Ada tujuan baru nih Pulau Bakut. Bujur. Ada Pulau Kembang, habis-habis Pulau Kembang aja. Dan bahkan mungkin itu kalaupun mau ke Kampung Hijau, mungkin bisa stop kali ya. Kita bisa kasih waktu misalkan 15 menit untuk menjelajahi kampung hijaunya kayak itu. Bukan sekedar lewat. Apa sih kenapa jadi kampung hijau kayak itu Betul. Saking dilewati tarus tuh ada ambruk tuh semua kampung hijau tuh lu melihat. Kartawan sudah dibaiki atau adalah. Komentarnya sekarang kepada pengamat budaya sungai kita ini. Seperti apa? Apakah pian setuju dengan pendapat anak muda tadi? Ini rame kalau bila Genjet ini bercangkurah. Asik. Rame nih. Jadi sebenarnya ini tugas kita berarti aneh. Baik masyarakat atau pemangku kebijakan, banyak yang harus kita benahi lagi tentang sungai ini. Ya, betul. Ini kan harapan daripada generasi-generasi kita nih. Harapannya buhannya aja kalau melihat cagar ke depannya kalaunya tolak ukurnya wah ini. Iya. Artinya kan buhannya aja prihatin, apalagi kita yang sudah bahasanya tuh tatuha pada buhannya harusnya senior, artefak harusnya lebih prihatin lagi, harusnya lebih lagi. Banyak yang harus dibenahi tentang sungai-sungai kita yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, kalau Pian sendiri nih, giliran ke Pian sungai apa, dan mungkin Pian akan mencakup keseluruhan ya Bang ya? Iya. Se-Kalimantan Selatan. Nah, kira-kira itu 5-10 tahun ke depan ini ya, apa yang bisa dilakukan agar sungai ini bisa dikenal dan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat di sekitarnya agar sungai ini harusnya dijaga bukan dihilangkan? Iya. Ya tadi yang pertama kepedulian kita masyarakat dan pemerintah tentang membagusi sungai, membenahi sungai. Sungai jangan cuma dijadikan jalur duit, jangan cuma dijadikan celengan. Ya. Untuk oknum pribadi untuk oknum, untuk kelompok. Iya.
Apalagi kan batu bara lalu lalang tiap hari, berapa kali lalu itu menghantam beberapa tanah yang jadi abrasi sungai. Bujur. Merusak ada? Merusak. Pastinya. Logi dabunya Bang. Amdalnya gasan masyarakat, hujungannya gasan bebuhannya. Iya, betul. Untungnya gasan bebuhannya. Nah itu yang perlu kita know. Yang kedua, kita harus banyak melakukan baik itu event atau melakukan edukasi lagi tentang pentingnya memelihara sungai. Banyak melakukan event, melakukan kegiatan budaya itu makin bagus di sungai karena apa? Dengan banyak kegiatan budaya di sungai, otomatis itu akan banyak perhatiannya kepada sungai. Sungai jadi objek, kalau sungainya kada baik, supan. Jadi bagus tuh kalau ada event-event dan kegiatan budaya yang berbasis sungai. Nah itu. Habis itu untuk menjaga kelestarian hewan atau tumbuhan yang di sungai, nah kita harus cermat mengolah kebijakan tentang bangunan-bangunan yang ada di pinggiran sungai. Kayak apa caranya nang supaya antara hewan lawan tumbuhan ini, apalagi nang endemik ampun kita, misalnya nang kayak bekantan tadi, tumbuhan kita nang kayak tumbuhan nang memang khas wadah kita, misalnya nang kayak jurju, apa segala macam nang kawat tumbuh nang bagus di wadah di tempat lain kada ada, itu lebih diperhatikan lagi. Kayak apa tata aturannya diperbaiki di situ. Betul. Jangan sampai dibiarkan aja. Jangan sampai dilihatkan. Namun dilihatkan itu batu gin menangis. Iya. Ya kalau gunung gin nyawa ketawa apa maksud? Nah otomatis kan bilanya harapan-harapan kita di malam hari ini yang menyangkut tentang sungai itu bisa terrealisasikan, otomatis tema pembicaraan kita malam hari ini bila terulang 5 tahun ke depan itu banyak yang bisa dibahas. Bujur sekali. Iya loh, misalkan tadi si Bang Yamin lah, Muhammad Yamin nih. Pemuda Ashabul Yamin. Ashabul Yamin. Ashabul pemuda gua ini. Pemuda gua. Pemuda guring kata dia Bang. Lah, pemuda gua. Pemuda gua lah. Itu tadi berharap ada penampilan budaya gitu ya. Nah, itu kalau misalkan tadi kita ringkas, kita gabung gitu ya. Itu sudah banyak banget tuh rute-rute mengarungi sungai. Ada yang mungkin bisa melihat seni teater atau seni musik berlalu melewati Museum Sultan Suryansah. Lalu kemudian punya rute ke Pulau Bakut. Dan tadi yang terakhir Bang Manarul, apa tuh Bang tadi? Tentang ekonomi dan hiburan lah. Iya, apa? Belajar mendayung segala macam kan. Olahraga kan sana besar seruan. Iya, jadi destinasinya tuh tidak hanya ke Pasar Terapung. Karena kan di Banjarmasin apalagi di Kalimantan Selatan ya. Apa nang kau dituju nih? Ya paling yang tadi ya Bang ya, Kecamatan Paminggir itu danau apa dan rawa apa sih namanya? Kan ingat lagi lu nah. Danau Panggang ya? Danau Panggang sekarang itu rawa itu masuk Kecamatan Paminggir. Dulunya kan Kecamatan Danau Panggang karena ada pemekaran, pemecahan wilayah masuk ke Kecamatan. Oh itu baru aja ya Bang? Kurang lebih sudah mungkin 10 tahunan. Oh udah 10 tahunan ya? Enggak, 5 tahunan loh. Oh 5 tahunan ya. Oke, nah itu pun juga di sana ada kerbau rawanya tuh. Kerbau rawa. Dan bahkan mereka di sana bilanya anak ke kota pasti transportasi utamanya kelotok, kerbau bisa juga. Tapi mau pakai kerbau punya tenggelam Bang kitanya lah. Oke, sekarang harapan terakhirnya mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu. Ini secara generalnya ya. Kalau tadi kan itu harapan untuk sungainya, sungai-sungai tertentu. Ini silahkan untuk generalnya dulu. Kalau tadi Bang Manarul, Bang Faisal dan juga Abang lagi, Kavina, Bang Ashabul Yamin lagi. Muhammad Yamin terus pengen dulu nah. Bang Ashabul Yamin lagi bersuara. Harapan kedepannya untuk sungai yang ada di Kalimantan Selatan. Harapan ulun supaya Pulau Kalimantan Selatan khususnya kita yang tetap menjaga kelestarian budaya kebersihan. Setidaknya kita sebagai masyarakat sama-sama peduli ya kalau tadi harus sama-sama peduli agar sungainya bisa tetap ada ya. Supaya kadang menghilang lah. Kada bahalus juga lah. Supaya ada mitos kota 1000 sungai itu nah Kak. Betul. Memang bujur 1000 sungai, tapi sungainya sekarang ada di bawah rumah. Di bawah mana? Jadi rawa. Iya. Harapannya seperti apa dulu Pina? Harapan Pina. Mungkin harapannya ya sama aja Bang Pandangan Pemuda Nikah karena prihatinnya sungai sekarang kayaknya jadi tempat pembuangan sampah. Di mana-mana kita miris lah. Sampah, di mana-mana selalu pampangan apalagi
di bawah jembatan Antasari itu pampangannya bisa dijajak loh kak. Iya. Itu bisa di jalan di atas pampangan tuh. main poli ya kalau. Nah, jujur kalau pembukaan di atas pampangan tuh sama di pasar lama. Mungkin bisa diperhatikan lagi untuk kebersihannya. Bujur jar Bang Faisal tadi, makin banyak kegiatan di sungai, makin peduli dengan sungai karena Supan. Iya. Sungainya riget masuk TV, masuk berita. Bujur. Nah, Bang Manarul. Sepuh nih berdudi. Oh, itu closing statement ngarannya iyalah. Kalau sidin Bepandar habis deh berarti. Habis sudah berarti. Kata-kata senja Bang aja. Anak senja ya. Anak sunset. Nah, merawat sungai itu bukan cuma tugas pemerintah. Bukan Betul. cuma tugas orang tua ataupun yang ada tempat tinggal di pinggir. Cuman merawat sungai itu adalah tugas kita bersama, generasi muda, pemerintah dan semua elemen itu bersama-sama kita merawat sungai. Karena sungai ini adalah kehidupan kita. Nah, karena setiap tetesnya tuh ada namanya cerita dan kenangan. Dan itulah yang harus kita jaga untuk masa depan. Nah, betul. Dan tentunya yang sebuah kenangan itu kadang mungkin orang bawa kenangan pahit. Iya. Masa ya orang datang ke kota 1000 sungai dan dilihat aduh sampah sekalinya, kenangannya pahit. Nah, ilung. Habis itu rumah-rumah kayak itu nah ya kalau melihat Acilon amang-amang mandi segala macam kan. Tentunya harus membawa kenangan yang indah begitu ya. Oh, di sana itu ternyata kiri kanannya indah siring-siringnya. Oh, itu ternyata Venesia Indonesia seperti itu gitu kan bisa dibilang. Bahkan ketika mengarungi sungai finishnya itu kita bisa melihat ikonik dari si Pulau Kalimantan Selatan ini. Betul. Nah, yang terakhir kepada Bang Faisal Embron ini selajur closing statement mengenai sungai. Apa itu Bang? Sungai adalah umat kita bagi orang Banjar dan bagi orang Kalimantan umumnya. Sungai adalah umat kita, sungai adalah ibu kita. Jangan regati sungai, haragu sungai karena bilanya kita berbuat sesuatu yang tidak baik ke sungai berarti kita katulahan lawan kuitan. Betul. Itu aja. Simple ya. Simple. Tapi jitu. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih Bang Sabul Yamin, Kavina, Bang Faisal Embron dan juga Bang Pinky Manarul yang sudah selalu setia menemani dalam Suluh Banua ya. Tentunya minggu depan masih tentang sungai Bang ya, sampai akhir tahun supaya para pendengar kita tuh lebih sadar lagi bahwa sungai di Banjarmasin ini bukan sekedar jadi title wara, tapi itu harus direalisasikan, dijaga, jangan dihalusi tapi makin dilebari dan diperkenalkan seperti itu ya. Baik, kita kembali berjumpa lagi dalam Suluh Banua edisi minggu depan. Tentunya masih membahas tentang sungai agar kesadaran memelihara sungai ini bisa terbuka di hati dan mata Bubuan Pian Seberataan. Tentunya sebagai masyarakat Banjarmasin kita harus membantu pemerintah dalam mengelola sungai dan menjaga agar sungai tetap bersih dan membawa kenangan yang indah tentunya untuk para turis-turis yang datang berkunjung ke kota Banjarmasin. Ulun Kian pamit undur diri. Jangan lupa Suluh Banua selalu menemani malam hari Buan Pian semuanya setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan 10 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Suara Budaya Banjar.